Nama saya Duma Priyanti Purba dengan NIM 123111303, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan refleksi dan proyeksi saya setelah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada 11 Mei 2026, yaitu pelatihan pengembangan media kreatif untuk mendukung literasi dan kemampuan bahasa usia dini yang merupakan bagian tugas proyek mata kuliah Manajemen dan Diklat PAUD. Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Muhammad Jidan dan Kak Julaila. Keduanya merupakan Duta Bahasa Sumatera Utara 2024. Pada pelatihan ini membahas dua tema besar yang saling melengkapi. Yang pertama itu dari Kak Muhammad Jidan. Beliau menyampaikan tentang seni ilustrasi untuk buku cerita anak. Kak Muhammad menjelaskan bahwa kita tidak harus punya bakat menggambar dari lahir. Yang penting itu adalah mau belajar dan mencari kolaborator. Beliau memperkenalkan aplikasi ilustrasi seperti Canva dan lain-lainnya. Hal yang paling menarik adalah konsep pemilihan warna 60-30-10. 60% warna yang dominan, 30% warna pendukung, dan 10% warna aksen. Ini membuat tampilan visual buku cerita yang harmonis dan menarik lagi anak. Kak Muhammad juga membagi soal pemilihan font yang ramah anak, seperti Common Size, Popis, dan Open Size, serta cara menyusun sampul depan dan belakang buku. Yang kedua itu ada Kak Julaila. Beliau fokus pada penulisan naskah buku cerita anak. Pesannya sangat inspiratif. Kita tidak harus merasa berbakat menulis terlebih dahulu. Cukup mulai dengan memotret di sekitar kita dan mengambil momen yang sangat indah untuk sebuah sumber ide. Beliau juga menjelaskan pentingnya menentukan jenjang usia membaca, mulai dari jenjang B1, B2, B3 hingga C, karena setiap tingkatan punya kebutuhan merasa bahasa dan visual yang berbeda. Setelah mengikuti pelatihan ini, ada banyak hal yang membuat saya berpikir ulang sebagai calon guru PAUD. Yang pertama itu, saya menyadari bahwa selama ini saya meremehkan peran media visual dalam pembelajaran. Saya pikir buku cerita bergambar yang ada di pasaran sudah cukup, tapi ternyata membuat media kreatif sendiri yang disesuaikan dengan konteks anak, lingkungan, dan budaya lokal jauh lebih bermakna. Yang kedua itu, pelatihan ini mengubah cara pandang saya tentang kreativitas, baik dari Kak Muhammad Jidan maupun Kak Julaila, sama-sama menekankan bahwa kreativitas bukan soal bakat, melainkan soal keberanian untuk memulai. Hal ini sangat relevan sekali bagi saya yang kadang tidak cukup kreatif untuk menjadi guru PAUD. Yang ketiga yaitu saya belajar bahwa membuat cerita bergambar interaktif bukan pekerjaan satu orang. Ada kolaborasi antara penulis dan ilustrator. Ini mengajarkan saya nilai kerjasama yang nantinya juga perlu saya tanamkan pada anak-anak didik saya. Yang keempat itu dari perspektif manajemen diklat. Pelatihan ini memberi saya gambaran nyata tentang bagaimana merancang dan mengelola pelatihan yang efektif, mulai dari pemilihan narasumber dan komponen, topik yang relevan, hingga suasana yang menyenangkan dalam memotivasi peserta. Lalu, apa yang saya lakukan ke depannya sebagai calon guru PAUD? Yang pertama itu, saya ingin mulai berlatih membuat buku cerita bergambar sederhana, setidaknya satu cerita pendek menggunakan Canva dan lain-lainnya. Cerita yang dekat dengan keseharian anak-anak di lingkungan saya, dengan karakter dan warna yang mereka sukai. Yang kedua itu, saya akan lebih sadar dalam memilih media pembelajaran, bukan sekedar menggunakan apakah yang tersedia, tapi betul-betul mempertimbangkan apakah media ini sesuai dengan usia, apakah bahasanya tepat, apakah visualnya menarik dan tidak membingungkan anak. Yang ketiga itu, sebagai calon guru, saya ingin melibatkan anak dalam proses bercerita, bukan hanya membacakan cerita, tapi mengajak mereka ikut membuat tokoh, mewarnai, bahkan bercerita ulang.
Hal inilah sejalan dengan prinsip literasi dini yang interaktif. Yang keempat itu, saya ingin menerapkan ilmu manajemen diklat yang saya pelajari untuk suatu saat melancang pelatihan serupa bagi rekan guru di sekolah, karena peningkatan kualitas pembelajaran anak harus dimulai dari peningkatan kapasitas gurunya. Semua ini tidak akan terjadi sekaligus, tapi saya percaya satu langkah kecil hari ini lebih baik dari 1000 rencana yang tidak pernah dimulai. Jadi itulah refleksi dan proyeksi saya pada pelatihan pada tanggal 11 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk Kak Muhammad Jidan dan Kak Julila atas ilmu dan inspirasi yang luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari bisa benar-benar kita wujudkan di kelas dan bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih.